Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kita kembali lagi di mata kuliah Medlit dan seminar linguistik di mana kita belajar memahami apa sih itu penelitian, ya, terus bagaimana cara melakukannya. Terus diharapkan dengan mata kuliah ini mahasiswa di akhir ya, sebentar lagi UAS ya. Di akhir itu kalian sudah memahami, paling tidak ya, sudah memahami dan sudah mendapatkan gambaran apa yang akan kalian kerjakan di skripsi ya. Nah, salah satu cara untuk menggambarkan pemahaman kalian ya, menggambarkan pencapaian kalian yaitu kalian bisa menghasilkan bab 1 ya, seperti itu. Terus saya juga berharap kalian bisa presentasi ya mengenai bab satunya ya, seperti itu. Terus minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa namanya pengolahan jenis data ya, terus pengolahannya seperti apa, terus dapat gambaran juga dari Meli ya, makasih banyak Meli. Apa namanya cara bekerjanya seperti apa, tapi itu salah satu referensi ya. Mungkin tergantung penelitian juga sih cara kerja itu ya. Jadi bukan berarti saya memaksakan ya. Hanya saja saya coba mengajak mahasiswa itu beralih ya. Kalau kalian selama ini melihat cara penyajian hasil analisis terhadap data itu kan biasanya di bab 3 itu ada yang pernah saya omongin ya, misalnya data satu, terus datanya apa kalimatnya gitu kan, terus di bawahnya analisis bla 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 gitu, dan itu berulang-ulang gitu. Dan itu terus terang sebagai pembaca saya bacanya capek ya, maksudnya sebagai bukan dosen pembaca tapi sebagai orang yang baca. Terus terang saya nggak mau dilibatkan dalam proses analisisnya ya, analisisnya itu di belakang layar. Nanti yang kita sajikan itu ya yang di bagian apa namanya analisisnya itu kan sebenarnya kadang ditulis dengan pola yang sama ya kata-katanya itu. Nah itu dirangkum ya. Terus hasilnya gimana gitu ya. Jadi itu yang idealnya seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian punya kesulitan ya silakan bisa konsultasi ke saya. Terus dalam perkuliahan ini saya juga bukan berarti sudah apa ya percaya diri gitu menyajikan sesuatu yang paling baik gitu untuk kalian, enggak. Saya juga punya kekhawatiran ya, punya insecurity bahwa kayaknya saya belum memenuhi kebutuhan mahasiswa deh gitu. Pasti ada sih. Untuk istilahnya untuk menambal kekurangan itu saya bersedia ya menjadi istilahnya teman diskusi ya kapanpun ya. Silakan kalian bisa menghubungi saya untuk ngobrol-ngobrol tentang skripsi kalau lagi bingung ya. Terus kalau skripsi itu apa namanya jangan sampai misalnya kita bingung nih, nah itu bingungnya jangan sampai kelamaan ya. Karena kalau lama-lama bingung sendiri juga ya kita kan berpacu dengan waktu ya. Jadi langsung aja ngobrol ke saya ya. Bisa sekedar ngobrol ngalor ngidul, kadang ngobrol ini itu ketemu gitu ya, macam-macam sih cara ketemu pencerahannya itu. Jadi nggak mesti ketemu saya langsung ngobrol tentang skripsi, enggak, kadang ya gimana kabarnya gitu, terus macam-macam. Habis itu ngobrol-ngobrol taunya oh iya aja kayak gini ya gitu kan. Mungkin suasana juga bikin beda ya, suasana mungkin ya itu juga berpengaruh. Saya kadang-kadang ya macam-macam. Kalau waktu di Jepang juga belajarnya nggak di rumah ya. Kalau di rumah itu udah susah. Kalau saya di rumah itu ya rebahan. Terlalu salahnya saya itu waktu pindahan di Jepang itu bikin kamar saya terlalu nyaman gitu ya. Itu kesalahan saya sih paling. Bukan kamar peneliti tapi kamar ini ya, kamar apa namanya? Banyak sudut-sudut yang ini ya membuat rebahan itu menjadi sangat nyaman gitu. Jadi kadang saya pindah-pindah, ada di perpustakaan, di tempat apa macam-macam sih, pindah-pindah belajarnya ya. Ohayo gozaimasu. Ya, terima kasih Arya. Kemarin Arya juga ke sini ya.
Ya, bawa 6 buku saya pulang. Buku Makasih. saya diculik semua. Ya. Apa namanya? Untuk mahasiswa yang kesulitan sama referensi, buku referensi juga silakan datang ya, atau ya Zoom juga nggak apa-apa, nanti bisa ya gitu. Itu dari yang mau saya sampaikan hari ini itu doang sih. Nah, selebihnya saya berharap bisa mendengarkan presentasi dari masing-masing mahasiswa. Ada yang sudah siap hari ini? Silakan. Ada? Saya udah buat dari minggu lalu sebetulnya. Mantap. Jadi hari ini Mercy sama Meli bisa? Saya juga bisa, Sensei, tapi mungkin Mantap. agak sebentar. Nggak apa-apa. Ya. Jadi Mercy, Meli, Raka, siapa lagi? Arya bisa? Belum, Sensei. Belum. Oke, siapa lagi yang bisa? Tapi ya sekedar cerita aja nggak apa-apa sih, bukan berarti harus. Syukur-syukur ada PPT ya, bisa lebih terstruktur, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau sekedar cerita, Sensei saya lagi mentok di sini nih, belum ada apa, itu sekedar seperti itu juga nggak masalah. Saya Silakan. lihat yang lain dulu aja, Sensei. Oke, sip. Terima kasih. Baik. Kalau gitu dari Mercy dulu kali ya, udah siap ya? Iya, bisa Sensei. Oke, sip. Silakan, dozo. Saya coba share screen dulu ya Sensei. Ya, silakan, silakan. Ya, kira-kira udah terlihat belum ya? Sudah. Sudah. Oke, selamat siang teman-teman, selamat siang Sensei. Hari ini saya akan presentasi singkat mengenai perkembangan skripsi saya, yaitu penggunaan kata jibun dalam ragam bahasa tulis bahasa Jepang. Latar belakangnya sudah terbentuk, sudah selesai, yaitu pertama ada hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Lalu itu mempengaruhi jumlah pelajar bahasa Jepang di Indonesia, dan masalahnya itu muncul dari perbandingan jumlah pelajar dengan jumlah pengajar yang berbeda, dan itu mempengaruhi hasil JLPT pelajar. Lalu hasil JLPT pelajar juga bisa terpengaruh dari kesulitan bahasa Jepang, yaitu adanya perbedaan karakteristik antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Dan salah satu perbedaannya itu akan dibahas dalam penelitian ini. Lalu ini identifikasi masalah yang saya ambil dari latar belakang saya, yaitu perbedaan signifikan antara jumlah pelajar dan pengajar bahasa Jepang di Indonesia, lalu ada kesulitan pelajar dalam memahami bahasa Jepang, lalu ada perbedaan karakteristik antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, lalu sulit menentukan kata ganti yang harus dipakai karena kurang mengerti makna kata dalam bahasa Jepangnya. Lalu yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah kata jibun yang memiliki fungsi lain selain saikike. Karena di kelas itu kita hanya diajarkan kata jibun sebagai saikike. Lalu belum ada penelitian yang fokus pada masalah ini di Indonesia. Pembatasan masalahnya itu saya akan ambil dari game Twisted Wonderland. Kenapa? Karena latar pada game ini mendorong karakter utama menggunakan kata jibun sebagai kata ganti dia, menggantikan kata watashi atau mungkin ore. Karena dalam game tersebut, staff itu tidak mau membuat image karakter utama ini menjadi entah laki-laki atau perempuan. Jadi staff itu ingin supaya kita membayangkan sendiri gitu, pura-puranya kita dalam dunia game ini, dan dia tidak mau mendorong misalnya memberikan nama atau memberikan ilustrasi atau memberikan image entah dia feminim atau tomboy atau bagaimana. Itulah kenapa menggunakan kata jibun, dan itu menjadi hal yang menarik dalam dalam game ini. Lalu yang saya cari itu bahan dari bahan hasil publikasi era Heisei dan Reiwa, karena dalam tema ini belum ada penelitian yang menggunakan bahan pada era tersebut.
Lalu rumusan masalahnya ada 2. Bagaimana cara penggunaan kata jibun dalam ragam bahasa lisan tertulis dan bagaimana jenis-jenis makna yang dimiliki kata jibun dalam ragam bahasa lisan tertulis. Di sini kata ragam lisan tertulis itu saya tulis karena dalam game sumber data yang saya gunakan, mereka itu memang semua kalimat, semua naskah itu dibacakan, sehingga itu dianggapnya lisan seperti anime. Namun semua tulisan yang ada itu semuanya tertulis dan ada naskahnya, dan kita itu bisa baca. Jadi kita nggak perlu menuliskan lagi satu-satu. Kita benar-benar bisa baca semuanya yang dikatakan antara karakter dengan yang ada di naskah tersebut itu sama semua. Jadi sebutannya ragam bahasa lisan tertulis. Dan ini ada screenshot-nya di penelitian saya. Lalu untuk metode penelitiannya saya akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ini salah ketik. Ini data yang dikumpulkan dengan cara mencatat kalimat percakapan dalam satu speech bubble yang memiliki kata jibun dalam kalimatnya. Lalu analisis dilakukan dengan cara melihat siapa yang ditunjuk oleh kata jibun yang ada pada kalimat tersebut serta hubungan antara penutur kata dengan pendengar. Jadi di sini itu saya akan membuat kategori-kategori di mana semua kata jibun yang muncul dalam game tersebut akan saya catat, lalu kata jibun tersebut menunjuk kepada penutur katanya sendiri, atau menunjuk kepada lawan bicaranya, atau menunjuk kepada orang yang di luar lingkungan bicara tersebut, akan saya catat semua sebagai analisis datanya. Lalu ini kemajuannya, sementara saya bab 1 secara garis besar sudah selesai dan sudah mendapat beberapa kali revisi, dan mungkin selanjutnya masih perlu revisi agar lebih sempurna lagi. Bab 2 kemarin baru saya tambahkan bagian pragmatik dan masih belum direvisi secara garis besarnya ya. Terakhir baru direvisi itu bagian pembukaannya. Lalu bab 3 baru mulai dikerjakan, masih kerangka, masih belum selesai. Pengumpulan datanya sementara sudah selesai dan saya sudah mulai analisis data. Rencana selanjutnya harus menganalisis data, membuat bab 3 dan meminta revisi lagi. Lalu sekilas ini hasil data yang saya kumpulkan, namun analisisnya belum selesai. Di sini ada kalimat-kalimatnya. Jadi semuanya saya bold, kata jibunnya begitu. Saya bold. Lalu di sini saya tulis ini kata jibun di sini itu menunjuk ke si pembicaranya, ke diri sendirinya, atau ke lawan bicaranya, atau orang di luar dari pembicaraan ini. Lalu saya juga mencatat ini pembicaranya dan kelasnya dia kelas berapa. Lalu ini lawan bicaranya siapa, dia kelas berapa, sehingga kelihatan apakah dia berbicara kepada senpai atau kepada kohai atau kepada orang yang umurnya sama atau kelasnya sama. Lalu khusus untuk yang saya beri angka 0 itu berarti entah ada gabungan atau itu mungkin orang yang bukan senpai kohainya, seperti itu. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, makasih, merci, sip. Ya, Jibung ini memang jarang yang meneliti ya, jadi saya pikir Mercy jadi pionir ya di Indonesia yang menganalisis Jibung secara komprehensif ya. Jadi bukan hanya yang Saikike saja ya. Terus pertama dari teman-temannya dulu silakan, barangkali ada yang mau ditanggapi, ditanyakan. Ini belum ada mungkin ya. Bisa lihat yang Excel lagi nggak tadi, Mercy, coba. Oh, bisa, Sensei. Ya, tadi Mercy sudah ada klasifikasi ya, jadi nanti di bab 3 itu, misalnya yang ini nih. Nah, ini kan Mercy berarti melakukan klasifikasi berdasarkan teori ya. Jadi kenapa kalimat
kalimat nomor 1 ini di jibungnya itu dikategorisasikan ke sini. Kenapa kenapa yang ini itu dikategorisasikan ke diri sendiri gitu kan ya? Pasti ada aturannya gitu kan ya, Mercy ya? Iya, Sensei. Nah, itu nanti misalnya ini kan berarti sudah ada istilahnya, sudah ada apa namanya hasilnya ya. Jadi dengan apa namanya dengan tiga ini berarti sudah bisa dapat satu diagram ya kalau menurut saya. Terus kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi itu akan lebih apa namanya, kalau tiga kolom ini dijadikan satu. Kalau saya biasanya sih, kalau saya kerja ya, jadi satu saja di sini apa, tapi di sininya bisa beda-beda, diri sendiri, lawan bicara apa gitu. Jadi apa namanya? Tapi ya saya nggak tahu medan yang dikerjakan sama Mercy secara keseluruhan ya. Jadi itu komentar saya mengenai ini ya, berdasarkan pengetahuan saya yang minim mengenai cara kerja Mercy gitu. Tapi kalau saya biasa kerja itu disatukan aja di sini gitu ya. Ini kan sebenarnya ini bisa dipindah ke sini kan ya, sini gitu. Jadi nanti simbolnya beda gitu. Iya, Nanti Sensei. Maaf Sensei, jadi memotong. Saya apa-apa. mengenai hal tersebut itu Sensei. Jadi yang saya tanyakan tadi pagi mengenai ini. Jadi di bagian yang diri sendiri, kata Jibun itu ada yang menunjuk ke diri sendiri, memang ke penutur katanya lah begitu. Tapi ada beberapa yang bukan Ichininsho, Sensei. Jadi misalnya yang dia Saikike itu dia bukan Ichininsho. Jadi dalam diri sendiri ini masih ada itu bagian-bagian lagi, Sensei. Jadi kalau digabungkan semuanya agak rancu takutnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, jadi bukan nama judulnya itu bukan diri sendiri gitu. Misalnya judulnya apa gitu ya. Terus misalnya kalimat ini apa ininya 0 apa kotak misalnya. Ini kotak misalnya. Terus kalau yang apa namanya yang Ichininsho itu bulat misalnya. Gitu. Terus misalnya yang lain apa gitu. Jadi atau misalnya ada berwarna misalnya gini. Jadi nanti kalau misalnya mau dihitung pakai pivot table itu jauh lebih mudah gitu. Gampang bikin diagramnya kalau menurut saya gitu. Oh, iya juga gitu. ya. Jadi kalau saya kan nanti mungkin kalian bisa coba ya di bagian ini insert, kalau nggak salah di sini insert itu ada pivot table namanya. Nih insert pivot table. Nah ini. Nah ini sangat punya apa namanya praktis sekali ya. Gitu. Jadi nanti saya tunjukin deh cara pakainya ya. Gitu. Oke, jadi itu. Jadi kalau misalnya di satu gini, terus di sini ada bermacam-macam gitu ya, itu akan lebih mudah menghitungnya, membuat diagramnya nanti. Oke, makasih Mercy. Sensei, terima kasih banyak Sensei. Sip. Ya. Mungkin dari temennya ada yang mau tanya? Ini masuknya ke Togoron ya, Mercy ya? Apa sih yang mempelajari sintaksis? Iya, Togoron dia itu Saikike-nya doang Togoron, sisanya ya campur-campur, ada itu Goyoron. Berarti Mercy itu ngelihat jibung itu, misalnya jibung itu menunjuk ke diri sendiri misalnya. Nah itu kan ada indikatornya ya. Kenapa si jibungnya itu tuh diartikan jadi diri sendiri, pasti ada tandanya gitu. Nah tandanya itu apa gitu? Itu mungkin nanti harus dijabarkan sama Mercy, dan siapa tahu bisa di apa ya? Kalau ada tanda seperti ini
biasanya jibungnya itu jadi saikike, atau kalau ada indikasi seperti ini itu masuknya bukan saikike misalnya ya. Jadi berharap Mercy bisa menemukan rules-nya gitu. Baiklah, Sensei. Oke. Silakan, Thank you, barangkali Arya. ada yang lain. Ngomong Saikike apa ya Mercy? Saikike. Nah, itu Ini. pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus banget itu. Suka muncul itu kalau di sidang. Iya, Saikike itu ini misalnya di sini kan ada ore wa jibun jishin bla 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 gimana gitu. Nah, Saikike itu kata jibun yang menunjuk kembali ke depan ke subjeknya. Jadi ini kata jibun pasti menunjuk subjeknya ke depan. Oke, sip. Gimana Arya? Bisa ngerti nggak? Bisa. Berarti gimana ya? Kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih ke nya, gitu kan? Mirip-mirip gitu nggak sih, Mar? Kayaknya Merujuk mirip. ke Ya, atau diri nggak sendiri exactly sama sih. Tapi kata mirip ganti sana yang sih. menyebut subjek di awal kan. Iya. Apa tadi namanya? Saikeki? Saikike. Saikike. Oh ya. Iya, jadi Saikike-nya kanjinya begini sih. Ini. Kayak gimana? Oh. Begini, dia ulang begitu, ulang balik begitu. Pengulangan ya. Mengulang. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Emang kadang jibun tuh kadang bisa rancu sih. Apa tujuannya tuh kemana? Nah, iya, itu juga sebetulnya dalam teori yang udah dipelajarin, mereka bilang semuanya cuma bisa saikike, tapi dalam bahasa daerah, misalnya di Osaka itu, mereka kata jibun itu bisa berarti kamu gitu. Soalnya waktu pas UTS Togoron, Pak UAS Togoron waktu itu sempet ada soal yang kayak ngurut-ngurutin kalimat gitu. Dari situ ada jibunnya dan ada pertanyaan juga ini tuh mengarah ke bicara tuh diri sendiri, dan itu waktu itu masih bingung banget. Nah, iya sih ya. Apalagi orangnya depannya ada 2, terus habis itu jibunnya nunjuk kemana. Nah, iya. Nah, itu dia. Tapi itu jawabannya kan bisa nunjuk kedua-duanya, tergantung kalimatnya sih. Namanya bahasa Perasaan Jepang. saya pernah baca tuh tentang penggunaan jibun di daerah Kanto sama daerah Kansai. Perbedaannya kayak misalnya contohnya kalau yang di Kansai lebih sering dipakai buat untuk nyebut orang lain, sementara kayak di Kanto tuh lebih dipakai untuk sendiri gitu. Saya pernah baca gitu. Senpai. Itu saya juga ada ngobrol sama teman juga ada yang menjelaskan seperti itu, dan ada satu jurnal yang menjelaskan seperti itu. Tapi ternyata game yang menggunakan Hyojingo ada juga yang jibunnya menunjuk ke orang lain. Misalnya ini di sini jibunmu damasareta kuseni gitu. Itu adegannya di sini si karakter utama itu dia lagi nunjuk ke orang lain. Kamu juga ditipu, kamu juga kena tipu begitu. Itu ternyata bisa. Padahal Hyojingo. Di mana Hyojingo arah-arahnya ya bukan dibilang Kanto juga sih ya Hyojingo. Jadi ada yang beda sedikit tuh Senpai, menarik juga. Ya. Terima kasih Raka. Terima kasih banyak Senpai, terima kasih banyak Gina dan Arya. Semoga lancar lah, Mercy. Semoga cepat. Thank you. Sebelum doain orang lain, Arya doa dulu buat diri sendiri. Semoga saya juga lancar. Ada juga lancar, amin. Lancar, amin. Semoga kita semua lancar. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan, ada lagi udah? Oke, baik. Kalau sudah, terima kasih Mercy. Ini saya mau nunjukin juga sih ini saya pernah ngambil angket tentang satu webinar ya. Nah ini kalau kalian perhatikan, kayak misalnya nih, pertanyaan ini itu pilihan ganda. Nah karena pilihan ganda ini jadi mudah terkontrol gitu, isinya gampang. Nah kalau yang ini
Yang ini yang saya tandain, ini pertanyaannya itu bebas. Ini berupa alasan ya. Jadi kalau misalnya ini mau dijadiin diekspresikan dalam bentuk diagram, saya perlu mengolah ini dulu gitu. Contohnya gini, yang ini nih. Nah, ini nih. Ini contoh pertanyaan yang jawabannya bebas, pertanyaan terbuka ya. Jadi pertanyaannya adalah untuk seminar berikutnya kalian ini mau dengerin seminar yang temanya apa sih gitu. Pengen dengerin mau belajar tentang apa sih gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya terbuka ya, dan karena terbuka jadi jawabannya itu macam-macam. Nah, supaya kita bisa melihat kecenderungan jawabannya rata-rata gimana sih? Nah, saya perlu memperlakukan data ini dengan diproses lagi, gitu, yaitu dengan membuat mengkategorisasikan ini, mengklasifikasikan ini. Nah, ini cara mengklasifikasikannya begini. Misalnya Hokano Nihon Bunka, oh berarti Nihon Bunka ya. Terus Rekishi ga suki nano de bushi. Nah, ini sebenarnya harusnya lebih ke Rekishi ya. Ini saya mungkin lagi ngantuk atau gimana. Terus Nihon no Bunka ya, ini juga Bunka. Terus ini tentang bahasa, berarti Nihongo gitu ya. Kalau ini tentang pendidikan di Jepang, nah ini berarti seperti ini ya. Terus dan yang lain-lain gitu. Jadi, nah setelah ini, nah seperti yang tadi saya tunjukin, yang saya sampaikan ke Mercy ya. Kalau misalnya sudah bisa disatukan dalam satu kolom seperti ini, itu akan mudah bikin diagramnya dari ini pivot table namanya. Nah, nanti kalian bisa membuat gampang ya dari sini. Misalnya gini. Misalnya kita hapus dulu ya. Oke, ini pivot table-nya. Misalnya kita mau cari tahu ini para responden itu di seminar selanjutnya mau dengerin tema apa sih? Jadi kita taruh di row sini ya. Sorry, saya ulangi lagi begini, pindahin ya. Terus ini di value-nya berapa. Jadi kita kelihatan mana yang terbanyak. Ternyata banyak yang minta tema tentang Nihon Bunka ya. Nah ini bisa langsung bikin table gitu ya. Jadi itu. Ya. Nah ini kan perlu supaya lebih mudah dibaca ya. Bisa di macam-macam di sini misalnya begini atau begini ya. Ini juga bisa misalnya dikecilin hurufnya ya. Kayak gitu. Ini kemudahan yang kita bisa dapat dari pivot table. Saya juga belum mahir menggunakan ini, masih belajar juga. Tapi saya menemukan bahwa pivot table ini sangat praktis ya. Jadi banyak menolong saya juga sih. Jadi bisa bikin seperti ini langsung cepat gitu. Kira-kira kayak gitu. Itu gambaran sedikit tentang pivot table. Saya juga belum bisa dibilang menguasai pivot table ya, tapi memudahkan ya. Oke, baik itu tadi dari Mercy, terima kasih banyak. Terus selanjutnya dari Meli, silakan Meli. Baik, Sanjay. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai kemajuan skripsi saya. Yang pertama itu ada judul skripsi, yaitu analisis struktur, penggunaan, dan makna Joking Hyogeng to Tara Banara dalam animasi Jepang, genre science fiction, studi kasus animasi Dr. Stone. Kemudian yang melatar belakangi saya meneliti yaitu yang pertama
dalam bahasa Jepang terdapat ungkapan kalimat kondisional atau joking hyogeng yang ditunjukkan oleh 4 pola, yaitu to, tara, banara. Namun dalam penggunaannya masing-masing memiliki aturan tersendiri. Kemudian dari aturan tersebut, karena masing-masing memiliki aturan penggunaan, pembelajar bahasa Jepang banyak mengalami kesalahan saat menggunakan kalimat kondisional bahasa Jepang, joking hyogeng. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sari 2015 mengenai kesalahan berbahasa dalam penggunaan joking hyogeng. Hasilnya, lebih dari 50% mahasiswa mengalami kesalahan dalam membedakan penggunaan keempat pola joking hyogeng. Nah, faktornya adalah mahasiswa kurang memahami perbedaan fungsi, penggunaan, dan makna dari masing-masing pola. Selanjutnya, nah mengapa sih faktor tadi terjadi gitu ya? Berdasarkan hasil survei penulis terhadap mahasiswa Universitas Dharma Persada, mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan, penggunaan, dan makna kalimat joking hyogeng. Dari 100 mahasiswa, sekitar 77% atau 77 orang ya, menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami masing-masing penggunaan dan makna kalimat kondisional joking hyogeng. Hal ini membuktikan bahwa memahami perbedaan kalimat tersebut, memahami perbedaan kalimat kondisional joking hyogeng itu cukup sulit. Kemudian berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, objek data yang telah dikaji berupa kalimat kondisional joking hyogeng dalam beragam bahasa tulis. Nah, sejauh observasi penulis, belum ada penelitian yang mengkaji data kalimat kondisional joking hyogeng dalam ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, perlunya pengkajian ulang mengenai penggunaan dan makna kalimat kondisional bahasa Jepang joking hyogeng dalam ragam bahasa lisan dan dalam bentuk penelitian. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama itu ada penggunaan kalimat kondisional joking hyogeng to, tara, banara masing-masing memiliki aturan tersendiri. Kemudian mahasiswa sering mengalami kesalahan dan kesulitan dalam memahami perbedaan penggunaan dan makna kalimat kondisional joking hyogeng to, tara, banara. Lalu pada penggunaan kalimat kondisional joking hyogeng to, tara, banara dalam beragam bahasa lisan terjadi pelesapan dalam kalimatnya baik berupa kata, frase maupun kalimat, serta adanya perbedaan urutan struktur kalimat. Kemudian untuk pembatasan masalah dari objek penelitian, yaitu dari penulis atau saya membatasi masalah dari bentuk struktur kalimat, penggunaan, dan makna kalimat kondisional joking hyogeng to, tara, banara dalam ragam bahasa lisan. Untuk pengambilan datanya, saya batasi dari animasi Dr. Stone. Kenapa memilih animasi Dr. Stone? Itu karena di animasi ini terdapat banyak penggunaan kalimat kondisional atau joking hyogeng. Lalu untuk rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana bentuk, struktur, penggunaan, dan makna kalimat kondisional joking hyogeng to, tara, banara dalam bahasa Jepang. Kemudian yang kedua itu ada bagaimana bentuk, struktur, kalimat kondisional joking hyogeng to, tara, banara dalam ragam bahasa lisan pada animasi Dr. Stone. Yang ketiga ada bagaimana penggunaan dan makna kalimat kondisional joking hyogeng to, tara, banara dalam ragam bahasa lisan pada animasi Dr. Stone. Untuk yang poin pertama kan waktu itu ada saran dari sensei ya untuk tidak dicantumkan. Cuma saya berdiskusi lagi dengan pembimbing satu dan hasilnya tetap saya cantumkan karena di latar belakang tadi kan ada faktor bahwa mahasiswa mengalami kesalahan itu karena kurangnya memahami penggunaan dari joking hyogeng. Nah, makanya saya rumuskan menjadi masalah dan akan saya jawab di bab 2. Untuk rumusan masalah kedua dan ketiga itu akan saya jawab di bab 3 hasil analisis.
Kemudian untuk metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama penelitian saya itu adalah penelitian kualitatif, kemudian menggunakan metode penelitian studi literatur dan studi kasus dengan data primer berupa kalimat-kalimat kondisional bahasa Jepang yang diambil dari animasi Dr. Stone, serta pengambilan kuesioner melalui angket secara daring pada mahasiswa jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik simak dan catat. Lalu teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis data dilakukan pada Microsoft Excel dan hasil analisis data itu diolah dalam bentuk persentase diagram. Kemudian hasil analisis disajikan dengan penjelasan secara deskriptif. Untuk kemajuan dan rencana hal yang sudah dicapai, alhamdulillah untuk bab 1 sudah selesai dan sudah oke. Untuk bab 2-nya masih ada sedikit revisian. Kemudian sudah mengumpulkan dan menganalisis data juga. Untuk rencana ke depan itu menuliskan hasil analisis pada bab 3, kemudian berdiskusi dengan pembimbing, dan jika bab 3 sudah selesai, lanjut menulis bab 4. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Meli. Bisa kembali ke atas nggak itunya, slide-nya coba. Mana sih? Yang pembatasan masalah kalau nggak salah. Salah. Oh iya. Nah ini sebenarnya masih bisa lebih spesifik ya, kayak misalnya pengambilan datanya itu kan memang dari animasi Dr. Stone ya. Yeah. Nah di dalam animasi itu kan ada beberapa jenis fenomena bahasa, di situ mungkin ada percakapan, ada narasi, misalnya ada mungkin ada selain percakapan ada lagi nggak, misalnya monolog gitu Sensei. Monolog misalnya kayak gitu, itu gimana tuh? Ada nggak macam-macam gitu? Oh iya, saya ngambilnya sih monolog sama dialog. Nah, itu mungkin perlu disampaikan ya. Jadi yang diambil dari animasi itu kan percakapan, tuturan tokoh-tokoh yang ada di situ kan ya. Iya. Nah, itu tokoh-tokohnya tuturannya dalam bentuk dialog, ada juga monolog. Nah, itu saya ngambil dari situ loh. Nah, itu mungkin perlu dijabarkan juga ya. Baik, Sensei. Jadi biar jelas ngambilnya tuh, iya ngambil dari animasi memang ya, tapi apanya yang diambil? Oh iya, baik Bisa Sensei. lebih spesifik gitu. Baik Sensei, terima kasih sarannya. Oke, terima kasih. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Mungkin dari yang lain ada, dari teman-temannya mau tanya atau mau berkomentar silakan. Mungkin yang lain ada masukan. Jadi latihan kayak gini tuh sebenarnya udah kayak mendekati kayak sidang ya. Ada penjelasan. Pada dasarnya sidang tuh ya begini, menjelaskan bab 1 plus hasilnya gimana gitu. Aku mau nanya dikit tapi agak melenceng, boleh tidak ya? Apa? Silakan. Mau nanya dikit, Melisang, kenapa? Gini, mungkin karena aku kurang ngerti ya. Kenapa yang masuk Joken Hyogen itu cuma To, Tara, Ba, Nara? Kenapa nggak kayak Moshi gitu? Itu nggak masuk, kenapa ya? Kalau itu kan Moshi kan misal bukan, Moshi itu kan Joken juga nggak sih? Moshi lebih kayak ke penegasan bahwa itu apa ya, kayak dugaan gitu nggak sih kalimatnya? Kalau untuk Joken Hyogen ya, karena ini kan sebenarnya ada beberapa jenis mungkin ya. Ini kan pengandaian, bentuk pengandaian. Kalau pengandaian itu To, yang saya tahu itu To, Tara, Banara. Kemudian mungkin ada yang sebab akibat kayak Node, Kara, kayak gitu. Itu beda lagi kayaknya. Saya nggak tahu sih kalau itu. Gitu. Aku juga kurang ngerti. Makasih Melisang. Hai, sama-sama. Ya, terima kasih. Jadi ini masukan yang berharga sekali ya dari Mercy ya. Bagus banget poinnya.
Jadi ini tugas Meli untuk membatasi tadi ya, makanya Jokeng Hyogeng itu yang disebut sama Meli Jokeng Hyogeng di sini tuh yang mana sih gitu kan? Jadi dengan pembatasan, ini gunanya pembatasan masalah itu begini, kalau misalnya ada pertanyaan tadi kan dari Mercy, kalau moshi itu gimana? Kenapa nggak dimasukin gitu? Sebenarnya kalau moshi itu kan masuknya ke fukushi ya. Kalau yang sejauh saya masuknya itu ke kata keterangan, bukan ke bentuk. Maksudnya maksudnya Meli kan maksudnya lebih ke bentuk kata kerjanya ya, yang menggambarkan Jokeng Hyogeng gitu kan ya. Nah itu mungkin tugasnya Meli untuk memperjelas bagian itu ya. Jadi ini masukan yang baik sekali. Baik, Sensei. Terima kasih, Mercy. Jadi supaya istilahnya bisa membatasi. Oh iya, memang ada itu, tapi masuknya misalnya kalau moshi itu kan yang setahu saya itu fukushi, maksudnya kata keterangan ya. Jadi tidak menjadi objek kajian dalam skripsi ini gitu kan, dalam penelitian ini. Itu gunanya pembatasan masalah di situ. Gunanya definisi itu begitu. Ya, jadi ketika kita ditanya ini maksudnya Jokeng Hyogeng itu yang mana sih? Apa yang Meli itu waktu bilang Jokeng Hyogeng itu merujuk kemana gitu. Nah itu bisa Meli jelaskan kalau udah tahu ya, maksudnya bahwa ada bentuk Hyogeng itu kan juga sebenarnya Hyogeng ya, ekspresi moshi itu juga ya. Jadi bisa didefinisikan lebih baik lagi. Sip. Baik, Sensei. Ya. Oke, silakan yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin nanya tips-tipsnya dari Meli mungkin. Meli sama Mercy ini udah jauh ya. Bisa jadi contoh buat teman-temannya ya. Gimana Mercy sama Meli cara kerjanya gimana? Seminggu itu gimana tuh? Coba cerita. Kalau saya per hari minimal ada yang dikerjain gitu walaupun sedikit, Sensei. Jadi pertama itu kalau malam harinya atau nggak paginya itu kayak bikin list jadwal gitu, apa sih yang pengen kita kerjain hari ini kayak gitu. Kayak gitu sih. To-do list ya, bikin. Iya. Kalau saya hampir samanya, cuma itu minimal sehari itu di buku pelaksanaan penulisan skripsi itu kalau tidak salah dia ada tulisan minimal 1 hari 100 menit, jadi 1 jam 40 menit begitu. Jadi saya cuma ikutin itu sih, Sensei. Iya, nggak apa-apa, bagus itu ya. Misalnya nggak ada urutannya saya. Sip. Kerjanya Nggak apa-apa. serabutan. Mungkin karena ngerasanya banyak yang dikerjakan jadi serabutan ya. Sebenarnya mungkin udah teratur. Cuman karena kalau kita ngerjain penelitian kita sama sekali nggak paham ya, kadang apa sih yang mesti kita kerjain gitu. Itu wajar banget sih. Sip. Terima kasih ya udah berbagi. Silakan yang lain mungkin. Saya mau tanya ke Mercy sama Meli. Silakan. Ya. Untuk apa sih namanya kayak neliti per kalimat yang tadi kan di Excel tuh ada tuh si Mercy. Nah itu tuh nanti dibimbing juga nggak sih gimana prosesnya gitu? Terima kasih. Kalau Melisan gimana? Kalau saya untuk pengumpulan data sendiri sih. Kalau maksudnya dibimbing gimana? Mungkin itu ngasih tahu kayak langkah-langkahnya gitu ya, iya, langkah-langkahnya. Mesti kayak gimana gitu kan? Kan kita kan juga baru pertama kali ini kan neliti gitu. Oh iya. Kalau saya pribadi sih waktu itu kan ada saran dari Hari Sensei ya, suruh bikin sampel data gitu. Jadi saya bikin sendiri gitu. Kalau untuk kayak bimbingan dan lainnya mungkin enggak dapat arahan dari Hari Sensei kayak gitu-gitu. Tapi dapatnya malah dari Hari Sensei di kelas metode. Iya, saya juga hampir sama. Kalau saya itu dari Hari Sensei kan bilang bahwa pengumpulan data itu kategori-kategorinya dibuat dari teori-teori yang kita pelajari. Jadi kalau dibilang untuk pembuatan Excel-nya kita nggak dapat arahan, tapi
untuk ide-idenya itu dapat dari arahan waktu buat bab 1 misalnya, atau misalnya mulai bab 2. Jadi apa yang dipelajarin itu dijadiin kategori gitu. Tapi agak susah juga sih, soalnya gimana ya? Kayak apa yang ada di lapangan beda sama yang ada di pelajaran. Iya, mungkin saya tunjukin ini ya Excel-nya. Boleh, boleh. Boleh banget. Nah, kalau saya udah terlihat. Sudah. Kalau saya Sudah, bikinnya sudah. sih kayak gini. Di sini ada kalimatnya, terus di sini saya analisis pengkategorian kayak struktur nih. Ini dari struktur mungkin struktur kalimatnya itu anak kalimat dengan predikat verba bentuk kamus, kemudian ditambah to, kemudian pernyataan selanjutnya adalah induk kalimat. Terus dari segi makna dia menunjukkan sebuah reaksi kimia kayak gitu. Terus jenis kalimatnya tuh kojoteki dokeng atau faktual berulang kayak gitu. Nah, setelah dianalisis kayak gini di pengkategorian, terus kita buat yang kayak tadi seperti yang Hari Sensei bilang, kategorinya berapa sih jumlahnya yang menunjukkan struktur ini tuh. Terus misalkan dari segi makna mungkin ada reaksi kimia, berapa jumlah kalimatnya yang menunjukkan reaksi kimia tersebut. Nanti setelah diketahui jumlahnya dan kategori ini baru kita bisa membuat diagramnya kayak gitu. Setelah ada diagram gitu, nanti ini kan hasilnya nih, nanti kita ceritakan gitu di bab 3. Hasilnya tuh kayak gini, kayak gitu. Meli banyak banget ceritanya tuh. Gitu sih. Tebel nih kayaknya nih. Kenapa Sensei? Pasti ini Terputus-putus yang suaranya. bisa oh iya sorry. Ini yang Meli bisa ceritanya ceritain banyak banyak banget, kayaknya. Cek. Iya banyak Sensei. Iya itu. Ya, Tapi jadi kalau ya. silakan. Maaf Sensei jadi foto. Nggak apa-apa, santai aja. Melanjutkan yang tadi mengenai pertanyaan mengenai arahan untuk Excel. Kalau di Melisa kan, Melisa udah ada itu deh, coba deh digeser ke kiri deh. Iya. Itu di bagian jenisnya. Nah, itu asli, itu ngiri sih. Aku ngiri sih itu. udah ada itu, udah sangat enak. mercy. Ya, karena Mercy juga kan ada. Ada Sensei, tapi makin dipikirin tuh pecahannya makin banyak. Nah, itu dibuat supaya Mercy mudah melakukan itu dulu. Jadi jangan berpikir terlalu jauh dulu. Bikin yang Mercy bisa dulu aja. Ngambil keputusan berdasarkan apa gitu misalnya. Iya Sensei, sementara saya buat jadinya itu rasanya kurang detail gitu Sensei. Oh, nggak apa-apa, namanya juga skripsi kan, masih belajar. Jadi kalau bisa maksimal, alhamdulillah, syukur ya. Tapi kalau misalnya yang bisa dulu aja gitu. Iya Sensei, baiklah Sensei. Iya kadang berpikir sampai detail itu bagus ya. Hanya saja kita juga mesti mikirin ini kan ada waktunya ya, batas waktunya. Jadi yang bisa dulu aja gitu. Sip. Terus menurut saya untuk Lutfia juga, untuk teman-teman yang lain, untuk yang lain juga ya. Pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mencatat data-data yang kita dapat itu di Excel dulu aja. Ada nomor satu, misalnya mau dikasih tanggal, nemu kalimatnya misalnya ya, ada 2 di situ. Nanti tulis kalimatnya apa. Yang nomor 2, data nomor 2 apa. Jadi itu dulu aja ya, sambil nulis sumbernya dari mana. Jadi di list dulu aja begitu. Terus untuk kategorisasi yang kalian lihat sekarang, yang Meli buat, yang ini nih makna ya, jenis, ini didapatkan dari teori yang kalian baca mengenai, kalau ini kan Meli mengenai Jokeng Hyogeng. Nah, setelah membaca teori mengenai Jokeng Hyogeng, Meli ini menemukan ada jenis-jenisnya gitu kan ya? Iya Sensei. Jadi berdasarkan teori. Betul. Jadi teori itu sangat penting sekali supaya kita dapat acuan
bagaimana kita membagi data ini gitu. Ya. Jadi penting sekali untuk memahami betul apa yang sedang kita teliti. Misalnya Meli tentang Tobataranara, kita baca ya literatur mengenai Tobataranara. Definisinya apa, jenis-jenisnya ada berapa, terus aturan-aturan mengenai pola kalimat itu seperti apa. Nah, dari informasi yang kita dapatkan itu nanti kita bisa bikin kategori seperti ini. Gitu. Mercy juga sama ya. Nanti mengenai Jibung kan pasti udah baca banyak tuh. Iya, Ya, Sensei. pasti udah bisa bikin kategori seperti itu. Nanti ketika Sensei saya udah bikin kategori dari teori nih, udah mentok Sensei cuma 2 misalnya. Nah, kasih tunjuk ke saya ya supaya nanti saya bisa melihat kondisi datanya. Nanti dari situ biasanya sih ada ide yang lain gitu. Oh, ini kamu bisa melihat data dari sisi ini. Jadi bikin kategori baru ya. Seperti itu. Jadi untuk Lutfia sama teman-temannya bisa memulai dengan pas ngumpulin data itu dicatatnya di Excel seperti ini ya. Yang bisa dulu aja. Jadi nggak usah kalau misalnya ngelihat punya Meli ini begini dan berharap langsung bisa begini, ini susah. Meli, Mercy, dan yang lain yang udah bikin juga, ini ada proses, jadi bukan berarti langsung jadi begini gitu kan ya. Iya, Jadi, Sensei. sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit ya. Nanti perlihatkan ke saya kalau bingung gitu. Ya. Oke, makasih Meli, Mercy, Lutfia, yang lain. Silakan yang lain ada lagi? Sama-sama, Sensei. Oke, baik. Ya, jadi saya pikir yang melakukan penelitian seperti ini ya, kayak mengumpulkan kalimat gitu sebagai data, saya pikir semuanya sama ya. Jadi kecuali mungkin kalau Gina beda ya, atau siapa lagi. Yang lain rata-rata sih sama ya. Nah, itu bisa memulai dengan menulis sumber datanya misalnya dari mana, nomor data ya, terus tanggal dapatnya misalnya gitu, terus memulai menyusun seperti ini kalimatnya ya. Oke, terima kasih. Yang lain gimana? Ada yang selain Mercy dan Meli, ada yang bisa presentasi lagi? Satu orang lagi mungkin yang bisa cerita. Saya pikir sih semua pengennya sih cerita ya. Kalau Lutfia gimana? Udah gimana sekarang progresnya? Saya progresnya, jujur saya kemarin baru sembuh sakit jadi masih tinggal ditambahin dikit lagi, terus mungkin saya bakalan minta koreksi lagi ke Sensei. Oke, sip. Butuh motivasi aja sih, Sensei, lagi butuh motivasi. Oke, sip ya. Yang lain gimana? Raka gimana, Raka? Saya waktu ini kan udah 2 minggu ya saya nggak masuk ke kelas ini karena ya sakit juga. Dan saya juga salah paham. Saya sangka nggak ada format untuk laporannya. Oh, oke. Jadi saya sekarang lagi tulis ulang di copy paste. Oke, sip. Ya, terima kasih Raka. Terus Gina gimana, Gina? Ya, Sensei. Gimana? Saya masih demotivasi sebenarnya. Saya sekalian itu boleh nggak Sensei presentasi? Boleh banget, silakan. Tapi kayaknya nggak seilmiah Meli sama Mercy. Oh, santai, nggak apa-apa. Semua ya masing-masing punya prosesnya, santai aja. Oke. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini cerita singkat sekalian curhat gimana progres saya dalam penelitian skripsi ini. Yang pertama, saya kan meneliti soal awalnya kan tentang metode mengajar bahasa Jepang nih. Nah, tadinya emang penelitiannya itu pengen ambil kelas eksperimen buat dijadiin data. Cuman singkat cerita dosen pembimbing tidak terima dan suruh ganti judul. Akhirnya yang tadinya judulnya itu metode natural approach dalam mengajar bahasa Jepang menjadi analisis metode pengajaran bahasa Jepang. Jadi
dikumpulin beberapa metode-metode yang ada. Nah, terus dianalisis dengan jurnal yang sudah ada, dengan jurnal penelitian yang udah ada sebelumnya. Nah, progresnya yang pertama itu 1, ganti judul. Yang kedua, bab 1 sama 2-nya udah selesai, tapi bab 2-nya masih belum saya belum sempat bimbingan lagi sama dosen saya. Nah, kendalanya apa? Yang pertama, saya pribadi nggak expect karena bisa ganti judul. Terus juga belum terbiasa nyari data berdasarkan jurnal lu, belum tahu caranya gimana, jadi benar-benar masih buta banget kalau mau mulai bab 3 itu kayak gimana. Terus juga jurnal referensinya ini kurang kalau menurut saya, kalau dicari di Google Scholar. Jadi rata-rata tuh lebih ke kelasnya emang kelas bukan yang diminta seperti dosen saya yang kayak penelitiannya harus 6 bulan, harus tahun, yang benar-benar panjang. Jadi jurnal yang saya temuin ini benar-benar kelas yang kayak mahasiswa pendidikan yang ngajar di suatu sekolah di SMA. Itu cuman 2 bulan, 2 atau 1 bulan. Seperti itu. Jadi pertama jurnalnya agak sulit. Nah, terus ada tekanan eksternal juga yang minta saya lulus 3,5 tahun. Jadi ya agak pusing, jadi overwhelmed gitu loh. Jadi overwhelmed buat menyelesaikannya. Bukannya saya tertantang, jadi sebenarnya saya lagi demotivasi ini sebenarnya. Nah, habis itu yang perlu dilakukan, jelas saya harus cari lagi bab 3-nya itu jurnalnya, penelitiannya yang sudah ada, perlu digali lagi lebih dalam. Mungkin saya ngorek Google Scholar-nya masih di atas permukaan kali, belum dalam. Nah, terus yang tadi saya bilang mulai nulis bab 3-nya tuh saya bingung kayak gimana kalau penelitiannya tuh yang kayak begini modelnya, metodenya. Nah, terus yang ketiga, touch some grace, guys. Karena kalau saya pribadi udah nggak pernah keluar lagi, jadi saya frustrasi sebenarnya. Dah, itu aja Sensei. Terima kasih Minasan dan teman-teman. Minasan dan teman-teman. Terima kasih. Minasan dan Sensei. Oke. Terima kasih ya. Jadi saya pikir kita nggak sendiri ya, Gina nggak sendiri. Saya juga sebenarnya pusing juga ya. Pusing. Lumayan. Jadi apalagi saya, kalau saya tiap semester harus meneliti, pusing. Tapi ya mungkin makanya di awal itu saya selalu sampaikan kepada mahasiswa itu berusaha cari tema penelitian yang dekat dengan kehidupan kalian pribadi gitu ya. Jadi dekat dengan dunia kalian gitu. Maksudnya dekat itu ya relatif ya, jadi bukan berarti harus secara fisikal dekat gitu, enggak juga. Maksudnya dekat itu yang tahu dikit ya, atau pernah punya pengalaman seperti itu, jadi ada keterikatan gitu ya sama diri kita. Itu akan lebih mudah ya memaintain motivasinya gitu. Terus dari pengalaman saya membimbing mahasiswa itu banyak yang misalnya udah sebulan lagi belum selesai, udah nyerah gitu ya. Terus ternyata setelah ngobrol-ngobrol lagi itu bisa ternyata gitu. Dalam waktu yang singkat itu ternyata the power of kepepet ya. Itu bisa mengerahkan, bisa membangkitkan semua sel-sel dalam tubuh kita sampai akhirnya bisa selesai. Mahasiswa yang dulu pernah bilang ke saya nggak pede itu akhirnya ya bisa semua gitu. Semua yang punya keraguan-raguan di awal, aduh saya kayaknya nggak bisa Sensei, tapi semua bisa ya. Jadi asal konsisten dikerjakan. Gina kan tadi bilang bab 1-nya udah selesai ya, jadi mungkin nanti saya coba pengen dengar bab 1-nya secara umum seperti apa, bisa dipresentasikan, siapa tahu dari situ bisa ini ya, kayak Meli tadi, kayak Mercy tadi ya, itu juga kan bab 1 ya pada dasarnya. Iya sih, malah bab 1 saya kan karena ganti judul ya Sensei, rumusan masalahnya ganti juga, benar-benar beda.
Tapi kalau Cepat. untuk data kayak misalkan apa namanya yang apa sih namanya? Aduh lupa. Pokoknya yang halaman awalnya sih masih sama. Oke. Misalnya yang data-data dari JF yang kayak gitu-gitu masih dipakai sebenarnya. Ya, Paling jadi yang beda tujuan penelitiannya pertama sama rumusan masalahnya ya itu ganti total lah Sensei. Sempat bingung awalnya, aduh. Ini kenapa diganti total? Apalagi soalnya bab 2 saya tuh kalau misalkan jadi pakai judul yang sebelumnya, bab 3 tinggal nulis, Sensei kan data udah ada sebenarnya kan. ya, Tapi sayang diminta banget. ganti, katanya penelitian saya terlalu dangkal kalau cuma sebulan. Aduh, menusuk Sensei ke hati Sensei. Udahlah, tapi nggak apa-apa. Oke. Oke ya, jadi apa namanya ya? Siapa tahu dengan presentasiin bab satunya, teman-teman yang lain saya bisa melihat dan ada masukan ya. Jadi di sini mempresentasikan bab 1 itu bukan sekedar saya nggak ada kerjaan gitu terus minta. Jadi dengan mempresentasikan bab 1 itu kita bisa share pertama tentang apa yang kita kerjakan. Dengan share apa yang sedang kita kerjakan itu siapa tahu kita seolah-olah menata ulang gitu apa yang kita dapat selama ini ya. Nanti dari situ biasanya kadang saya juga suka begitu ya, dapat pencerahan sendiri, ngomong sendiri dapat pencerahan sendiri gitu ya. Kadang dapat temennya juga yang punya sudut pandang yang lain ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktu. Masih ada waktu ya sebelum UAS. Jadi, UAS kapan sih Sensei? Tanggal akhir bulan ini kayaknya. 24. 24 Januari. Di portal ada kayaknya. Udah keluar kok. Udah keluar ya. I see. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nanti silakan minggu depan ya Gina ya. Presentasi bab satunya ya. Insya Allah. Oke. Sip. Ya, terima kasih Gina ya sudah berbagi. Ya, kalau yang lain gimana Rifki? Nugroho, silakan. Saya baru ngotak-ngatik latar belakang. Gimana nggak kedengeran? Saya sedang ngotak-ngatik latar belakangnya. Masih belum kedengeran. Itu doang sih, ada yang miskomunikasi. Oke, nah sebenarnya dengan misalnya nih ya, Rifki cerita nih, saya mau meneliti ini dengan latar belakang ini ya, terus mentok nih di sini. Nah, siapa tahu saya bisa melihat yang Rifki tidak lihat gitu ya. Siapa tahu teman-temannya juga bisa melihat hal lain gitu dari sudut pandang mereka masing-masing. Jadi itu sangat berbagi ya, bercerita gitu ya. Saya pikir bisa dapat masukan dari teman-temannya ya. Gitu. Rifki juga nanti minggu depan coba ya cerita ya. Baik. Oke, yang sederhana dulu aja nggak apa-apa. Saya tuh neliti itu karena ini loh gitu ya. Sampai situ dulu nggak apa-apa. Oke, makasih Rifki. Terus Nugroho gimana Nugroho? Mungkin minggu depan saya presentasi yang ini progresnya. Oke, sip. Ya, makasih. Nanti kita tunggu. Saya tunggu ya. Alika gimana? Oke, masih ya. Masih apa? Masih ya, nanti ya jadi nanti saya berharap minggu depan Alika bisa cerita ya nanti jangan stuck sendiri ya, dibagi-bagi sama teman-temannya nih, saya stuck di sini nih gitu, cerita lagi ya, siapa tahu ada masukan dari teman-teman. Ada sih Sensei kayak ngobrol sama temen terus ada ide gitu, tapi pas dituangin ke kan tuh jadi bingung lagi nih nyambunginnya gimana. Susahnya tuh disusun kata-katanya Sensei biar nyambung gimana. Kalau apa sih pokok-pokoknya mah pokok-pokok gitu ya? Pikirannya tuh udah ada, cuma ya nyambunginnya itu susah banget Sensei. Lama banget saya mikir kata-katanya. Nggak apa-apa, nanti tunjukin aja pas Microsoft Word-nya misalnya ini yang lagi saya kerja ini, saya susah banget nyambungin ini sama ini misalnya.
gitu juga nggak apa-apa. Oke, ya nanti minggu depan cerita ya. Oke, sip. Kalau ya, oke, sip. Haikal, gimana Haikal? Masih sama, saya masih stuck juga mau nyelesain masalah dulu juga saya. Ya, oke. Makasih banyak ya udah cerita. Terus Albert gimana Albert? Saya masih di bab 2, Sensei. Di Bab bab 1 juga berapa? masih begitu aja. Bab 2, tapi bab 1 Bab juga 2. masih begitu aja. Oke. Ya. Sip. Adam masih ngerjain nih, Adam nih. Iya, Sensei, masih ngerjain perintilannya, Sensei. Oke. Dia lagi Jadi ngetik sampai detik. Sip, terima kasih. Rata-rata kan yang bab satunya tuh udah ini semua ya, udah jadi semua saya pikir ya. Jadi minggu depan itu saya mau yang lain yang belum presentasi, silakan presentasikan bab satunya aja, nggak apa-apa ya. Jadi dari situ Haikal mentoknya di mana, Albert mentoknya di mana, Alika punya masalah di mana, itu bisa kelihatan. Sampaikan aja ini masalahnya saya di sini nih. Gitu. Jadi apa namanya? Bisa dapat masukan dari teman-temannya ya. Sensei, Ya, silakan Arya. dari pihak dosen pembimbing tuh kadang suka ngecekin plagiaris nggak sih, Sensei? Iya, Saya takutnya udah ngetik dalam versi saya sendiri tiba-tiba ya itu. Ya nggak apa-apa, coba dulu aja ya, coba dulu. Terus apa namanya? Kadang ya bahkan tulisan saya itu juga kadang ke detect gitu loh, plagiarismenya berapa persen gitu. Itu tuh udah apa ya? Ya udah biasa juga sih kita melihat yang seperti itu ya. Jadi apa namanya, nggak usah takut lah, tulis aja dulu kalau memang itu hasil tulisannya, nggak perlu khawatir ya. Ntar dikasih tahu nggak sih? Kenapa? Ntar dikasih tahu nggak sih? Ini kamu ada plagiaris berapa persen gitu? Oh, itu kalau untuk yang mencolok aja sih biasanya ya. Gitu. Kadang ada yang mencurigakan gitu ya, ini mahasiswanya. Misalnya nih ya, dulu saya pernah ngelihat mahasiswa di awal tuh dia kesulitan. Nyambungin kalimat aja susah gitu ya. Tiba-tiba suatu hari dia datang udah selesai semua, udah rapih gitu. Waduh, gimana caranya nih dia bisa begini gitu ya. Ya awalnya ada curiga begitu ya, setelah dicek lagi ternyata memang kecurigaannya terbukti. Cara kerjanya belum baik gitu ya. Jadi kadang kalau mahasiswa yang nggak yang tadinya jadi ada gap gitu loh, gap yang kelihatan jelas. Nah itu mungkin kita perhatikan sih. Sensei, kalau misalnya kita ambil kutipan, tapi ambil kutipannya tuh ada 2-3 kalimat begitu, terus habis itu dibilang plagiat, padahal emang kutip, bagaimana tuh Sensei? Itu dia baru juga pengen nanya. Ya dibilangnya itu kutipan gitu, kok plagiat ya? Kan itu kutipan, itu ceknya kan? Bukan pakai mesin Sensei? Pakai mesin sih ada yang pakai yang gratisan ya. Saya juga kadang suka ngecek sih. Iya, kadang ya apa namanya, mesin juga namanya mesin ya. Kadang mesinnya itu kita juga kalau yang ngambil yang gratis-gratis kan kita nggak tahu itu apa. Itu sebagai acuan aja, acuan sederhana ya. Oh ya, Sensei mau tanya lagi. Silakan. Dari kutipan sendiri itu kita bisa diubah nggak sih dalam bahasa kita gitu? Bisa, itu parafrase namanya. Oh. Iya, silakan. Menurut siapa tahun sekian menyatakan bahwa gitu kan. Kan kutipan itu ada kutipan langsung, ada juga yang tidak langsung gitu kan ya. Kalau tidak langsung itu kan diparafrasekan, diubah dengan kata-kata kita sendiri ya. Itu nggak apa-apa, asal sumbernya dicantumkan. Ada lagi?
silakan. Mau nanya ke semuanya sih sebenarnya. Silakan. Kalian ada kendala nggak sih saat nyusun kalimat gitu? Nyusun Ada. kalimat Terus gimana? kalimat gimana? Nyusun Ada lah. kalimat ya nyusun kalimat. Bahasa baku ya. Mm-mm. Bahasa Saya kan di sebelumnya bahasa jurnal tuh kayak gimana? sebelumnya Ya, kan ada kita lah pasti. belum pernah ngetik nih, belum pernah buat Emang belum tulisan. pernah. Hah? Dulu Ya, gue Rekishi sama NBS tugas akhirnya sih bikin makalah sih ya. Kita Rekishi Ya ngapain meskipun Arya? nggak sama ya, cuman Watashi nggak bikin begitu. Kita Rekishi beda-beda. ngapain Bikin Arya? makalah. Rekishi Bikin mah makalah. ngapain kita orangnya? Nonton film. Rekishi bikin makalah weh, tugas akhirnya. NBS nonton film. Rekishi lihat PPT. Oh, cuman ini Hanya. apa? tugas Pilihan kelompok ganda. doang. Oh beda ternyata mengajarnya. NBS juga sama. NBS Banyak kita baca nonton. aja Arya. Kenapa? Banyak baca aja. Jadi nanti banyak referensi kata-kata, diksinya. Ini dia. Kayaknya kalau Jangan males menambahkan baca. hobi baca sekarang kayaknya udah Telat ya? Telat ya? Udah telat. Download KBBI Arya. Itu mah udah dari SMA, udah dari HP. Ya udah Usah sisanya download. Kalau saya agak raba-raba bingung. aja. Lo kalau lagi nulis di Word, buka Chrome, bukanya KBBI. Jadi lu bandingin KBBI di internet sama di handphone gitu. Apa beda? Sama lah sih. Nggak tahu biar Kalau ketawa misalnya aja. nulis kalimat terus misalnya ini tulis kalimatnya bagus atau enggak, kita carinya di Google aja langsung. Biasanya kalau misalnya ada yang persis sama, biasanya kemungkinan ya baku gitu. Oh ya, kadang saya juga ini kan, ada kalimat dari penelitian lain, saya translate ke Jerman, saya translate lagi ke Inggris, saya translate lagi ke Indonesia. Biar apa? Biar apa itu kan makin ngaco ya. Biar apa? Mempersulit hidup. Biar Gabut Arya mah ya. Gabut tuh. Arya kalau gabut bantuin gue skripsi sini. Tahu daripada lama-lama translate kemana-mana. Ntar pasti ada selisihnya di situ ya. Ntar kata-katanya ada yang hilang. Ya itu ditambahin lagi. Nah, nggak sono mama. Ya, jadi iya sih betul kata Meli ya. Jadi kalau menurut saya nggak telat ya. Silakan sambil baca penelitian atau jurnal yang kalian jadikan referensi itu kan baca juga ya. Jadi nanti dari situ dapat pencerahan ya, dapat sama. Saya juga nulis tesis sama pernah nulis disertasi sedikit juga pakai bahasa Jepang itu ya. Sumbernya dari apa yang saya baca ya, saya dari situ. Oh iya Sensei, saya tiba-tiba ingat mengenai kutipan. Jadi kan saya mempelajari jurnal itu semuanya pakai bahasa Jepang. Jadi untuk kutipan pernyataan ada beberapa yang pakai bahasa Jepang. Tapi ada yang pakai bahasa Jepang itu bahasa Jepang yang masih lama banget Sensei, yang masih pakai wi begitu hiragananya Sensei. Oh ya udah nggak apa-apa, dicantumkan aja itunya sumbernya kata-kata yang aslinya gitu. Itu harus diartiin sesuai dengan harus sama persis begitu. Jadi secara garis besar saya ngerti ini maksudnya. Secara garis besar dulu aja nggak apa-apa. Oh, jadi di bawahnya itu saya tulis translatannya secara garis besarnya aja. Sementara gitu dulu. Lalu romajinya perlu saya tulis itu nggak, Sensei? Ya, cara baca. Mungkin ininya ya. Iya, nggak apa-apa. Di bawahnya. Jadi bahasa Jepang, romaji, terus artinya gitu. Soalnya ada beberapa yang saya bingung, Sensei. Mereka tulis hi itu mungkin maksudnya ke i gitu, tapi terusnya hi. Iya, nggak apa-apa. Sono mama aja. Gitu. Kan nanti di sumbernya tahun berapa gitu kan ada kelihatan ya. Baiklah, Sensei. Sip. Ya, ada lagi? Silakan. Sensei. Ya, silakan. Jadi yang saya itu
ini sebenarnya ada beberapa ini apa? Jadi kan saya kan tentang aksen ya. Dan itu karena saya membandingkan yang Indonesia sama Jepang, jadi saya juga kan yang Indonesia juga ngejelasin dikit. Nah, masalahnya untuk aksen bahasa Indonesia sendiri, ini ada beberapa penelitian yang dimana justru bertolak belakang. Ada yang Yep. bilang katanya Indonesia tuh stress aksen. Tapi yang sebelahnya, lah Indonesia nggak punya aksen. Tapi yang sebelahnya lagi, ini ada nih aksennya, aksen apa gitu. Nah itu Nggak kadang saya apa-apa. bingung, malah harus ngikutin yang mana gitu. Nggak apa-apa. Jadi justru itu membuat penelitiannya Raka itu jadi lebih bernilai. Ya. Jadi nggak apa-apa. Tinggal Raka memutuskan aja berdasarkan hasil pembelajaran Raka terhadap referensi-referensi itu, mana yang lebih mudah untuk dijadikan yang sesuai gitu ya dengan di lapangan. Gitu. Lapangannya juga lapangan yang Raka hadapi gitu ya. Jadi peneliti dalam penelitian kualitatif itu bisa seperti itu, ngambil keputusan sendiri tapi tetap harus ada dasarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih bagus ya, lebih bernilai. Jadi ini di bahasa Indonesia ada nih kayak gini nih kondisinya gitu ya. Oke, terima kasih Raka. Ada lagi yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Nanti minggu depan silakan Lutfia, terus Raka, Gina, Rifki, dan yang lain itu bisa siap-siap ya untuk presentasi. Formatnya udah pernah saya kirim, nanti yang sebisanya dulu aja nggak apa-apa. Jadi berbagi ininya ya, kendalanya apa. Nanti siapa tahu bisa dapat masukan dari teman. Ya, itu sampai minggu depan silakan disiapkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, pelajaran perkuliahan hari ini saya tutup di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Sensei. Sama. Terima kasih banyak Sensei. Ya, terima kasih. Sensei. Oke.